Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini memenuhi undangan dalam rangka acara pengukuhan pelantikan pengurus Partai Nasdem se-Kabupaten Konawe Selatan masa bakti 2021-2026 bertepatan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2020 di Hotel Wonua Monapa. Adapun rangkaian acara yang akan berlangsung, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Edi Landeke. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya selalu menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi menjelang siang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melindungi kita, memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, kader pengurus Partai Nasdem hadir di tempat ini. Sebelum saya memimpin doa ini, dan doa ini akan saya pimpin secara Islami, dan bagi agama lain akan menyesuaikan. Jadi dalam rangka acara rapat konsolidasi kader sekaligus pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Kecamatan, dan Dewan Pimpinan Ranting Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan periode 2020-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yuqafi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa asmi sultanik. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa anfiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khawina alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal ahwan nafsa. Allahumma tahwil umurana wa sahih majasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin amalana wa sin arsakna wa ilal khairil karibana wa anisi sahril hamadina wa gaddini hawajina fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami, mudahkanlah rezeki kami, jauhkanlah bala bencana, tunaikanlah hajat kami, baik hajat agama, dunia dan akhirat. Allahumma haqqaqaka warzuqna tiba'ah waridan batilan warzuqna jatinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan lagu Mars Partai Nasdem. Diharapkan kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Nasdem. Nasdem, 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 cita demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, tunjuk tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa masa depan gemilang, Indonesia Jaya. Nasdem, 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 cita demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa masa depan gemilang, Indonesia Jaya. Bapak Ibu diharapkan untuk duduk kembali. Kakak-kakak sekalian, sebelum kita memasuki prosesi pelantikan, marilah kita sama-sama menyaksikan perjalanan Partai Nasdem. Kongres kedua Partai Nasdem digelar 8 hingga 11 November 2019. Lebih dari 6.000 kader Partai Nasdem, para fungsionaris dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, 7 sayap partai, serta anggota legislatif dari DPR RI hingga DPRD kabupaten kota hadir di acara ini. Misi perjuangan partai ini adalah bagaimana memberikan suatu berarti bagi perjalanan kehidupan bangsa. Kita bangga berada di Nasdem. Kita bangga memiliki Nasdem, tapi kita harus lebih berbangga lagi menjadi rakyat dan warga negara Indonesia. Kongres adalah forum musyawarah tertinggi yang menghasilkan keputusan fundamental demi masa depan partai. Kita mau agar komitmen kebangsaan
miliki itu. Harapan yang diamanatkan ditindakan oleh proklamator bangsa Bung Karno dan Bung Hatta secara konsisten dijalankan oleh partai ini, saudara semua. Kinerja Partai Nasdem di bawah kepemimpinan Ketua Umum Surya Paloh dilaporkan dalam kongres ini. Di dalamnya diuraikan tentang kebijakan, langkah-langkah politik, serta kerja kepartaian yang membawa kemenangan di pemilu 2019. Suara Nasdem pada pemilu ini meningkat dari 8,4 juta menjadi 12,6 juta suara. Ini menandakan dalam kurun waktu 5 tahun kepercayaan rakyat kepada Partai Nasdem meningkat. Dengan kemenangan ini, Nasdem yang menempati urutan ke-9 dari 10 partai di Senayan pada 2014 naik menjadi peringkat keempat di pemilu 2019. Tidak hanya itu, perolehan kursi DPRD juga naik dari 134 menjadi 186 kursi di DPRD provinsi dan 1.617 kursi dari sebelumnya 1.422 kursi di level DPRD Kabupaten Kota. Laporan kinerja DPP Partai Nasdem di bawah kepemimpinan Ketua Umum Surya Paloh secara aklamasi diterima dan diapresiasi oleh seluruh jajaran pengurus Partai Nasdem dan peserta kongres. Saudara para kader Partai Nasdem dan seluruh peserta tanah air, saya menginstruksikan saudara tunjukkan kepeloporan saudara, bersikap rendah hati, mau mendengar, mau menerima kritik, hormati kritik. Indonesia membutuhkan ini. Itulah tugas kita. Ajak semuanya bersatu dengan niat baik kita, ketulusan hati kita, kejujuran hati kita. Indonesia di atas kepentingan partai ini sendiri. Kita mau maju bersama dengan seluruh kehidupan kebangsaan. Kongres kedua Partai Nasdem juga berhasil merumuskan garis-garis besar haluan partai yang menentukan 5 keputusan. Pertama, meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia agar menjadi jalan menuju kesejahteraan sosial. Kedua, membangun struktur partai yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, baik lewat jalur legislatif maupun eksekutif. Ketiga, mengedepankan gagasan dan kajian ilmiah dalam setiap kebijakan politik di tingkat pusat dan daerah. Keempat, memberikan gagasan alternatif pada semua tingkatan partai demi kemajuan masyarakat. Kelima, meningkatkan kemampuan struktur dan kader untuk ikut memajukan kehidupan bangsa dan negara. Hal penting lain yang dihasilkan oleh Kongres kedua Partai Nasdem adalah rekomendasi dan resolusi partai. Rekomendasi ditujukan bagi internal partai, sementara resolusi partai memberikan masukan kepada pemerintah dan lembaga negara dalam pembuatan regulasi dan kebijakan. Puncak Kongres, seluruh pengurus partai mulai tingkat Dewan Pimpinan Daerah hingga Dewan Pimpinan Wilayah dengan pula mengajukan kepada Majelis Tinggi Partai Nasdem untuk kembali memilih dan menetapkan Haji Surya Paloh sebagai Ketua Umum periode 2019-2024. Baik, kita masuk acara selanjutnya, prosesi pelantikan. Pembacaan surat keputusan Dewan Perwakilan Pusat Partai Nasdem. Pengurus yang akan dilantik dipersilakan mengambil tempat. Yang mewakili DPD, DPC, dan DPRD dipersilakan untuk mengambil tempat. Pembacaan surat Pembacaan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Laude Ihsanuddin Saapi SH. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat.
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem nomor 375 KPT garing DPP Nasdem garing 8 2020. Pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2020-2024. Ketua Umum Partai Nasdem menimbang bahwa dalam rangka memenangkan Partai Nasdem pada pemilu tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Kongres kedua Partai Nasdem, diperlukan struktur kepengurusan mempunyai kapasitas kuat, solid, serta memiliki loyalitas untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan partai, sehingga untuk meningkatkan kinerja organisasi diperlukan evaluasi dan penyempurnaan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah. Mengingat dan seterusnya memperhatikan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 026 SI DPW Nasdem Sultra garing 6 Romawi 2020 tertanggal 12 Juni 2020 perihal usulan penyempurnaan struktur DPD Konawe Selatan memutuskan menetapkan mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2020-2024. Pertama, mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem nomor 420 SK garing DPP Nasdem garing 8 2016 tertanggal 15 Agustus 2016 tentang pengesahan perubahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Lampiran memutuskan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Konawe Selatan. Dewan Pimpinan Daerah Ketua Tasman Lamuse SE, Wakil Ketua Bidang Pemilihan Umum Suparjo SPD MPD, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Rendra Alap SH, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik Insinyur Haji Aharis, Wakil Ketua Bidang Hubungan Legislatif Haja Yuliati Suparjo SSI, Wakil Ketua Bidang Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif Muhlis Ahmad SE, Wakil Ketua Bidang Hubungan Sayap dan Badan Darwin Depu, Wakil Ketua Bidang Penggalangan dan Penggerak Komunitas Isra Jaya SA, Wakil Ketua Bidang Pemilihan Pemula dan Milenial Cut Citra Ayu Maharani SE, Wakil Ketua Bidang Digital dan Cyber Ardiansa Eskom, Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik Saiman SPD, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Haja Hamsina, Wakil Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Haja Lema SSI, Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja Selvi Apriani Esa, Wakil Ketua Bidang Kesehatan Sarni, Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak Martia Esos, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Yusni Mudin, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Syamsuddin Esa ILC, Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Industri Kreatif Jusmawati, Wakil Ketua Bidang Pertanian, Peternakan dan Kemandirian Desa Muhammad Taufik Mansur Esa MH, Wakil Ketua Bidang Maritim Aswat Sipa, Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Andi Brahman Setiawan, Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup Sarkon Mokora SPD MPD, Wakil Ketua Bidang Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang Samsu Anaupa BA, Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Laka Mande, Sekretaris Tukiran, Wakil Sekretaris Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Mustari Rengga Ala SPMS, Wakil Sekretaris Bidang Ideologi Organisasi dan Kaderisasi Seri, Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sahrifin Saleh, Wakil Sekretaris Bidang Umum dan Administrasi Agung Nugroho, Bendahara Megawati, Wakil Bendahara Pengelolaan Dana dan Aset Al-Alam Pugar,
Wakil Bendahara Penggalangan Dana Bustamin Lamalau ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2020. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Ketua Umum Surya Paloh ditandatangani, Joni Kiplate Sekretaris ditandatangani. Sekedar informasi tambahan bahwa susunan pengurus Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar adalah dibuat tersendiri oleh DPP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus yang akan dilantik dipersilakan mengambil tempat. Yang mewakili Dewan Pimpinan Daerah Bapak Tasman Lamuse SE, yang mewakili Dewan Pimpinan Cabang Bapak Mansur, yang mewakili Dewan Pimpinan Ranting Ibu Dista Ayu Putri. Ketiganya diharapkan untuk naik ke depan. Naik berdiri depan. Hadirin Bapak Ibu diharapkan untuk berdiri. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Tenggara dipersilakan ke tempat pelantikan oleh Kakak Dr. Rajas Haji Tony Herbiansa MSI. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak-kakak sekalian, saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Tenggara akan melantik dan mengukuhkan kakak-kakak sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Kecamatan, dan Dewan Pimpinan Ranting se-Kabupaten Konawe Selatan periode 2020-2024. Saya akan menanyakan kesiapan kakak-kakak sekalian. Bersediakah kakak-kakak dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Ranting se-Kabupaten Konawe Selatan? Berdasarkan kesediaan itu, maka pada hari ini, Sabtu 22 Agustus tahun 2020, saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Tenggara untuk dan atas nama DPP Partai Nasdem, saya kukuhkan kakak-kakak sebagai Ketua dan Pengurus DPD, DPC, dan DPRD se-Kabupaten Konawe Selatan masa bakti 2020-2024 untuk mengemban amanah dan cita-cita perjuangan Partai Nasdem melakukan restorasi gerakan perubahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah perjuangan dan pengabdian kita. Selamat mengemban amanah ini, bekerja dan berbakti kepada masyarakat Kabupaten Konawe Selatan. Bersatu, berjuang, menang. Sabtu 22 Agustus tahun 2020, Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Tenggara, Dr. Rajas Haji Tony Herbiansa MSI. Diharapkan dilanjutkan dengan penyerahan bendera Pataka dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Tenggara kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan. Pataka ini kami serahkan kepada Ketua DPD untuk dikibarkan di Kabupaten Konawe Selatan. Saya terima Pataka
Partai Nasdem, dan saya akan tibakan di pelosok Konawe Selatan. Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Tenggara dipersilakan kembali ke tempat, dan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cawan, Dewan Pimpinan Ranting dipersilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin diharapkan untuk duduk kembali. Sambutan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan, Kakak Tasman Lamuse, kepada Kakak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Kakak Tony Herbiansah. Yang terhormat anggota DPR RI Kakak Hajatina Nur Alam. Yang terhormat Bapak Bupati Konawe Selatan sekaligus calon bupati yang diusung oleh Partai Nasdem. Yang terhormat Bapak calon wakil Bupati Konawe Selatan sekaligus calon yang diusung Partai Nasdem. Yang terhormat Sekretaris Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan. Yang terhormat rekan-rekan partai pimpinan parpol di daerah Kabupaten Konawe Selatan. Yang terhormat Camat Pranometo. Yang terhormat dan Ramil Ranometo. Yang terhormat Kapolsekta Ranometo. Yang terhormat Kepala Desa Ranoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini memenuhi undangan kami sehubungan dengan acara pengukuhan pelantikan pengurus Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Kecamatan, dan Dewan Pimpinan Kabupaten DPRT se-Kabupaten Konawe Selatan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem, hadirin yang berbahagia. Dasar pelaksanaan kegiatan: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189. 2. Manifesto Partai Nasdem. 3. Anggaran dasar Partai Nasdem. 4. Anggaran rumah tangga Partai Nasdem. 5. Keputusan Kongres 2 Partai Nasdem nomor 8 tahun 2019 tentang penetapan Ketua Umum Partai Nasdem periode 2019-2024
dalam Kongres 2 Partai Nasdem. Yang keenam, surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem nomor 375/KTP/KTS DPP Nasdem /7/2020 tentang pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua DPP Partai Nasdem, hadirin yang berbahagia, sekilas tentang Konawe Selatan. Gambaran umum Kabupaten Konawe Selatan. Konawe Selatan adalah kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, yang dulunya adalah bagian dari Kabupaten Konawe dan resmi menjadi daerah otonom pada tanggal 25 Februari 2003 dengan dasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003. Luas wilayah Kabupaten Konawe Selatan adalah 454.240 km dengan jumlah penduduk 521.221 jiwa. Jumlah kecamatan 15 kelurahan, 336 desa, total desa dan kelurahan itu menjadi 351. DPRD Konawe Selatan terdiri dari 35 anggota dari 12 partai politik, terdiri 8 fraksi di DPRD, sehingga tidak ada fraksi yang dominan dan membuat lobby politik di internal DPRD. Cukup cair dan tidak kaku, didominasi salah satu partai koalisi fraksi yang dominan. Kondisi ini pula membuat seluruh anggota DPRD cukup cair, namun fraksi Partai Nasdem sangat berhati-hati dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya, sehingga berdampak pada situasi dewan yang harmonis dan saling mengimbangi. Peran fraksi Partai Nasdem. Gambaran keadaan politik seperti yang kami uraikan di atas memberikan ruang bagi Partai Nasdem, khususnya fraksi Nasdem DPRD sebagai saluran pergerakan politik Partai Nasdem dalam memainkan peran menentukan arah pembangunan sekaligus mengawasi pelaksanaan pembangunan yang digerakkan oleh eksekutif. Implikasi konkretnya adalah Partai Nasdem sebagai partai baru di Konawe Selatan mampu mensejajarkan diri dengan partai-partai lain yang mampu membangun komunikasi kepada eksekutif, dan peran ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat sebab kehadiran Partai Nasdem mampu memberikan pandangan terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif. Ketua DPP Partai Nasdem, hadirin yang berbahagia, keadaan kepengurusan Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan. Partai Nasdem didirikan berdasarkan akta notaris pada tanggal 1 Februari tahun 2011 di Jakarta, dan pada verifikasi administratif dan faktual untuk mengikuti pemilu legislatif di 2019, Partai Nasdem dinyatakan lulus atau lolos oleh KPU, lolos untuk mengikuti pemilu legislatif. Pada pemilu legislatif 2019, Partai Nasdem berhasil memperoleh 5 kursi di lembaga DPRD Kabupaten Konawe Selatan dengan rincian sebagai berikut. Daerah pemilihan 1 memperoleh 2 kursi dengan jumlah suara 6.886, mendapatkan 2 kursi. Dapil 2 memperoleh suara 3.132, memperoleh 1 kursi. Dapil 3 memperoleh suara 4.210 kursi dengan memperoleh 1 kursi. Dapil 4 memperoleh suara 2.942 dengan memperoleh 1 kursi. Jumlah suara yang terkumpul atau yang dihasilkan oleh Partai Nasdem 17.170 dengan 5 kursi. Terhadap kepengurusan baru Partai Nasdem, jumlah pengurus DPD Partai Nasdem yang baru dilantik ada 33 orang. Jumlah pengurus DPC Partai Nasdem yang dilantik 225 orang, dan jumlah pengurus DPRD yang dilantik 1.775 orang. DPD Partai Nasdem konsep melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan kepengurusan. Proses rekrutmen keanggotaan lebih luas dan terbuka dengan latar belakang yang jelas. Proses revitalisasi dan perubahan pengurus dilengkapi dengan data yang jelas dan akurat. Saya selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan
sangat optimis pengurus atau kader Partai Nasdem yang baru yang telah dilantik akan mampu menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi Partai Nasdem ke depan. Kepada seluruh pengurus di semua tingkatan, bahwa pekerjaan yang mendasar adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Terhadapnya tahapannya telah berjalan, dan pada tanggal 4, 5, 6 September 2020 calon yang diusung Partai Nasdem Konsel Bapak Haji Sumunun Daga STMM dan Bapak Rasid Esos MSI akan melaksanakan pendaftaran di KPU Kabupaten Tangerang Selatan Partai Nasdem bersama partai pengusung lainnya. Dalam hal pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tangerang Selatan, saya instruksikan kepada seluruh kader pengurus di semua tingkatan, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan kecamatan, dan dewan pimpinan ranting Partai Nasdem. Kita semua harus menyatukan tekad bahwa Partai Nasdem hanya ada satu pilihan, yaitu memenangkan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tangerang Selatan. Dalam hal ini Bapak Haji Sumunun Daga STMM dan Bapak Rasid Esos bersatu berjuang menang. Sanggup? Sanggup? Baik. Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andolo 22 Agustus 2020. Tasman lagu saya ditandatangani. Sambutan Bupati Konawe Selatan kepada Bapak Haji Suronuddin Daga STMM sekaligus selaku calon Bupati Konawe Selatan dengan hormat dipersilakan. Dua periode, harga mati. Nasdem lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ketua DPW PAN Nasdem, sorry. Ketua DPW Nasdem, Soalnya ada Ibu Tina jadi. Tony, pemirsa yang juga Bupati Kolaka Timur. Yang terhormat anggota DPR RI dari Partai Nasdem, anggota DPR Provinsi Pak Rasid, nanti calon mitra 2020, ketua dan pengurus Partai Nasdem yang sama saya hormati. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita mengikuti pengukuhan pengurusan Partai Nasdem tingkat kabupaten dan kecamatan dan desa untuk 4 tahun ke depan. Tentunya ini suatu hal yang sangat mendasar dalam rangka mempersiapkan pertempuran selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, partai politik ini adalah sangat menentukan dalam maju mundurnya Indonesia maupun daerah kita. Untuk itu, sebagai pribadi, saya mengucapkan selamat kepada yang baru dilantik dan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam rangka niat untuk melanjutkan pembangunan di Konawe Selatan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya diusung juga
oleh Partai Nasdem sebagai pengusung utama dengan beberapa partai lain yang hadir, Bang Mamat, PBB, ada PKS, ada PKB, dan insya Allah 1-2 hari ini akan bertambah lagi. Tentunya saya harapkan kerjasama yang baik ini dapat terjalin secara terus-menerus dan jujur. Saya ada komitmen dengan DPP. Apa itu? 2024 Nasdem harus pegang palu. Tergantung kesiapannya saudara-saudara. Ini komit di depan Pak PBB dan di depan DPP disampaikan. Artinya mulai sekarang kita bahu-membahu. Kita merupakan satu keluarga besar. Tentunya sebagai pembina politik, ya seperti yang Bapak lihat kemarin, saya walaupun kartu Golkar saya tidak mengintervensi. Alhamdulillah di Kota Selatan itu sangat cair, terbagi kursi secara baik, artinya secara usaha masing-masing. Alhamdulillah, Nasdem harusnya wakil ketua, tapi kalah suara sedikit ya dari PDI. Jadi bagi pimpinan daerah, membesarkan partai adalah merupakan satu bagian daripada juga sebagai pembina politik. Jadi kalau kita sudah menjadi bupati, apa boleh buat, ya kita harus memberi ruang kepada semuanya. Dan itulah yang saya lakukan, sehingga alhamdulillah dalam Pilkada 2020 kita tidak dimusuhi rame-rame karena kita tidak melakukan intervensi yang lain. Tentunya saya harapkan sebagai Nasdem sebagai pengusung 5 kursi ini dapat memberikan kontribusi kemenangan kita insya Allah. Karena kalau menurut survei ya, artinya sampai hari ini kita masih teratas. Bila tugas kita untuk mempertahankan. Karena kita bersama-sama, ya, ini juga ada teman PKB ya, hadir, Pak Bambang, PBB sorry, PKB tolong, PBB Pak Bang Mamat, PKS. Dalam rangka untuk mencapai kemenangan, memang yang paling diperlukan adalah soliditas. Saya terima kasih Pak Ketua tadi sudah memberikan arahan agar kita solid, merupakan keluarga besar. Saya kira saya mendengar tadi dengan 2.000 sekian pengurus Nasdem. Kali 5 orang saya Nasdem itu sudah 10.000, belum bergerak ini. Baru dalam rumah, belum partai-partai lain. Sehingga saya sebagai kandidat menambah optimis saya untuk dapat melanjutkan pembangunan di Sulawesi Selatan. Tentunya dalam untuk mencapai tujuan ini, marilah kita sama-sama untuk mengisi kekurangan saya. Sebagai manusia pasti banyak kekurangan, tapi dengan gotong royong dan kebersamaan, insya Allah kita pasti dapat meraih kemenangan. Dan sekali lagi saya terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Partai Nasdem kepada saya dan Pak Rasid untuk bersama-sama yakin dan komit bahwa kita akan memberikan ruang semua
apalagi partai-partai pengusung dalam rangka untuk agenda-agenda selanjutnya. Tentunya terima kasih ke Ketua DPD. Walaupun sebenarnya kalau beliau juga tidak perang di sana, kita mau minta DPD juga turun. Tapi beliau di sana juga perang juga. Jadi terima kasih atas dukungan, karena benar-benar bahwa Nasdem ini adalah restorasi dan gerakan perubahan. Dibuktikan dengan nyata-nyata tanpa mahar. Jadi bukan hanya slogan. Saya malah diundang oleh beberapa petinggi, termasuk Pak Rahmat Gober selaku Koordinator Pemenangan Wilayah Sulawesi. Saya kira tidak salah Bapak Ibu kita di Nasdem, karena para pemimpin di tingkat nasional benar-benar orang-orang yang berpikiran restorasi dan gerakan perubahan seperti apa yang selalu digaungkan. Kita beruntung di Sulawesi Selatan, Nasdem sebagai pendatang baru langsung bisa mencapai kemajuan, dan beberapa partai yang akan menurun. Saya kira dengan kebersamaan kita dalam rangka menata organisasi ini, tentunya Nasdem ini akan tambah berjaya di Sulawesi Selatan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Selamat bagi para pengurus yang baru dilantik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya belum jadi karena belum calon. Sambutan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Tenggara oleh Kakak Haji Tony Nurbiasa dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bupati Konawe Selatan sekaligus calon Bupati Konawe Selatan yang diusung oleh Partai Nasdem bersama wakilnya Pak Rasid. Yang terhormat anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Ibu Haja Tina Nur Alam, saya kira kita sudah kenal semua, dan ini kehadiran beliau memberikan spirit buat pemenangan Pak Sudrudin di Konawe Selatan. Yang terhormat Pak Camat Ranometo, yang terhormat Pak Kapolsek Ranometo, yang terhormat Ketua Partai Pengusung PKS, PKB, dan PBB, yang terhormat Ketua DPD Partai Nasdem Konawe Selatan, dan seluruh pengurus DPC, DPRT se-Kabupaten Konawe Selatan, serta teman-teman dari DPW Partai Nasdem Sulawesi Tenggara, dan hadirin undangan yang sama kami hormati. Pertama-tama marilah kita dengan tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya sehingga pagi hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri upacara pengukuhan daripada pengurus DPD, DPC, DPRT se-Kabupaten Konawe Selatan. Saya atas nama Partai Nasdem menyampaikan selamat kepada Ketua dan seluruh pengurus baik itu DPD, DPC maupun DPT Kabupaten Konawe Selatan. Ini merupakan suatu kesyukuran dan kebanggaan kami di Sulawesi Tenggara bahwa
Kabupaten Konawe Selatan yang telah lengkap seluruh pengurusannya dari DPD sampai DPRD. Ini satu apresiasi yang sangat luar biasa karena di antara 17 kabupaten baru Konawe Selatan yang sudah lengkap pengurusannya. Ini merupakan suatu kesyukuran dan kerja-kerja kita di dalam rangka untuk memenangkan Pak Surnudin Dangga bersama Pak Rasid untuk Bupati Konawe Selatan periode 2021-2024. Kebiasaan Partai Nasdem ada yel-yelnya, ya. Kalau saya katakan Partai Nasdem, jawabannya adalah bersatu berjuang menang. Dan kalau saya katakan bahwa Surnudin Rasid itu bupatiku, kalau saya bilang bupatiku adalah Surnudin Rasid. Ya. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Sekali lagi, Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Surnudin Rasid bupatiku Surnudin Rasid. Alhamdulillah, itu menandakan bahwa Partai Nasdem akan mendukung sepenuhnya daripada untuk pemenangan Bupati Konawe Selatan. Dan satu saya pesankan kepada kita semua pengurus, mulai dari daerah DPD, DPC dan DPRT, saat bersatu berjuang menang itu bukan simbol cuma kata-kata. Itu adalah simbol bagaimana kita memperjuangkan sesuatu, apakah dia itu pilkada maupun pilpres maupun Partai Nasdem tahun 2024, semboyan itu kita harus menggunakan. Itu adalah simbol-simbol kita dalam rangka untuk memberikan spirit dan perjuangan kita di Partai Nasdem. Makanya bersatu berjuang menang. Nah, kita persatuan dan kesatuan itu penting sekali di dalam Partai Nasdem. Di dalam rangka untuk kita mencapai partai yang untuk kita menangkan 2024, maka kita harus mulai kerja dari sekarang. Olehnya itu, Partai Nasdem ini adalah salah satu partai modern di Republik Indonesia. Kita mulai awali dengan EKTA. Oke, olehnya itu saya perintahkan kepada Ketua DPD untuk menginput sesegera mungkin menginput EKTA. Karena salah satu tolok ukur DPP untuk mengukur satu pemenangan pilkada, ini saya disampaikan kepada DPP Bapilu, adalah pencerminan daripada KTA itu sendiri. Sebagaimana tadi disampaikan, adalah kurang lebih 2000, berapa tadi? 2000 sekian ya sampai DPRT. Kalau kita asumsikan saja satu orang cari 10, ya 10 cari 10, saya kira persentase itu kita sudah, kemenangan itu sudah ada di tangan kita. Belum lagi dengan partai pengusung lainnya. Dan ini kita sudah buktikan kemarin. Partai Nasdem 2014 kita menang 4 kursi, sekarang 5 kursi. Artinya Partai Nasdem betul-betul bekerja, giat bekerja dan teguh mencapai kemenangan itu. Begitu juga kita di Sulawesi Tenggara, di Republik Indonesia, kita punya kursi tadinya cuma 36, sekarang sudah jadi 59. Begitu juga kita di Sulawesi Tenggara, Partai Nasdem tadinya cuma 2, jatuh cuma 3, ya, untuk DPRD provinsi sekarang sudah jadi 5. Di kabupaten kota tadinya cuma 27, sekarang menjadi 25. Artinya 55, ya. Artinya bahwa betul-betul Partai Nasdem dengan semboyan bersatu berjuang menang itu kita bisa wujudkan. Bukan saja semboyan, bukan saja kata-kata, tapi kita harus implementasikan di dalam rangka untuk mengemban tugas yang diberikan kepada kita. Apalagi cita-cita dari Ketua Umum kita, Pak Surya Paloh, bahwa tahun 2024 Partai Nasdem harus number 1. Bagaimana, setuju? Kalau nasional juga number 1, berarti di Konawe Selatan Partai Nasdem juga harus number 1.
Sebagaimana kita ketahui bahwa apa yang disampaikan Pak Bupati Konawe Selatan tadi bahwa memberikan ruang kepada semua partai politik, saya kira sebagai pembina politik ya. Tapi kita Partai Nasdem tidak boleh menyia-nyiakan daripada kesempatan tahun 2024 yang akan datang. Kita sudah lihat kinerja kita bagus, kita memanfaatkan dengan calon-calon kepala daerah di Konawe Selatan dan insya Allah kita akan memenangkan. Maka kita harus merebut nomor 1 itu. Sebagaimana motivasi dari Pak Bupati Konawe Selatan tadi mengatakan bahwa Konawe Selatan harus yang 2024 harus yang memegang palu sidang. Apa artinya itu? Adalah motivasi buat kita untuk bekerja. Itu bisa semua kita bisa lakukan kalau kita mulai bekerja dari sekarang. Diawali dengan mulai dari KTA. KTA yang saya amati sekarang Konawe Selatan itu baru mencapai kurang lebih di bawah 200. Ya. 200. Kota Kendari kurang lebih di bawah 50. Masih mending. Bolaka Timur ya hampir tembus 8.000 sekarang. Artinya saya sebutkan sengaja supaya memberikan spirit kepada Partai Nasdem yang ada di Konawe Selatan juga harus mencapai seperti Bolaka Timur sudah mencapai 8.000 dan itu bergerak terus. Jadi saya minta kepada semua kepengurusan DPD menginstruksikan kepada tim-tim IT-nya untuk belajar bagaimana menginput karena sekarang sudah sangat mudah sekali untuk menginput daripada KTA. Orang per orang itu bisa menginput untuk menginput KTA. Selanjutnya perlu kami instruksikan kepada semua kader mulai DPD, DPC dan DPRD dan termasuk anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan untuk dengan cara apapun yang santun dan berkualitas memenangkan Surudin Rasid sebagai Bupati Konawe Selatan 2021-2024. Kalau ada Partai Nasdem yang coba-coba bermain di luar apa yang diusung oleh DPP Partai Nasdem, maka punya sanksi yang sangat berat. Kalau dia anggota DPRD, maka akan dilakukan PAW. Dan kalau pengurus, maka kita akan dikeluarkan, dipecat daripada Partai Nasdem. Itu komitmen semua. Apalagi partai kita adalah partai tanpa mahar. Makanya kita betul-betul semangat. Bukan berarti tanpa mahar itu memberikan kita tidak semangat. Justru kita harus lebih semangat. Banyak partai-partai yang lain dengan menggunakan mahar, tapi kerjanya tidak terlalu maksimal. Kalau Partai Nasdem, kita justru kalau tanpa mahar itu yang memberikan spirit kita. Dan ini kita sudah bisa lihat kinerja berapa tahun ke belakang bahwa komitmen kita di Partai Nasdem untuk bagaimana memajukan dengan betul-betul mengandalkan personil partai itu sehingga partai itu bisa besar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam pemenangan Pak Surudin Rasid, kita sebagai partai adalah pengusung utama. Kita jangan lengah, jangan kita lalai di dalam percaturan politik di Konawe Selatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa hampir dipastikan di Konawe Selatan ini ada 3 kandidat yang akan maju sebagai calon bupati. Semuanya saya lihat partai-partai yang pendukung juga sama bekerja keras untuk memenangkan kandidatnya. Kita juga Partai Nasdem yang akan kita dukung juga harus kita maksimal bekerja. Kita jangan lalai, jangan lengah terhadap trik-trik mereka. Dan biasanya petahana itu
biasanya dicari-carikan kesalahan. Nah, ini kita sebagai Partai Nasdem, partai pengusung utama, secara jeli dan harus lebih teliti lagi terhadap isu-isu yang dilemparkan oleh lawan-lawan kita, lawan-lawan kandidat di luar pada kandidat kita yang kita usung. Ini luar biasa. Saya sudah dapat informasinya, Konawe Selatan ini panasnya sudah di atas 100 derajat, ya. Makin mendekat, ini makin panas. Tapi kita sebagai partai pengusung tidak terpancing dengan cara-cara kerja mereka. Kita harus mencapai kerja-kerja yang elok, yang cantik dan silent, tapi tepat sasaran. Karena yang akan memilih bukan medsos, yang memilih bukan bendera, tapi masyarakat yang akan memilih. Nah, kita sekarang bagaimana mengambil hati masyarakat untuk bersimpatik, mendukung atau bersimpatik untuk menuju kader calon kita yang diusung Partai Nasdem. Sekaligus kita sudah harus strategi untuk bagaimana menggapai masyarakat terhadap memperkenalkan partai kita, Partai Nasdem, untuk jangka panjang, yaitu tahun 2024 yang akan datang. Ini kita satu kali kerja, ya, kita memenangkan kandidat kita dan sekaligus kerja-kerja kita untuk bagaimana kita mempersiapkan daripada pemenangan kita tahun 2024. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Tasman Lahuse ini, ya, dan seluruh pengurus baik di DPD, DPC dan DPRT, saya yakin ini sekarang kita 5, ya. Kalau kita insya Allah makin kita kokohkan, kita akan dengan semboyan kita bersatu berjuang menang. Saya kira apa yang disampaikan Pak Bupati Konawe Selatan itu kita bisa wujudkan. Apakah 6, 7 atau 8, bahkan bisa saja 10, ya. 10 kursi itu bisa mendominasi daripada, dan ini merupakan ukiran emas buat kita di Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk khususnya kader-kader Partai Nasdem, di dalam 270 ini kabupaten yang akan berpilkada, DPP memonitor sampai sejauh mana kerja-kerja kader. Nah, ini sampai dimonitor. Apalagi menteri kita adalah Menteri Kominfo, ya, ahli IT, itu akan mengirimkan kepada 270 ini, memantau sejauh mana efektivitas kerja-kerja partai kita, kader-kader partai kita memenangkan pengusung kita. Jadi saya yakin dengan menggunakan teknologi dan cara kerja Partai Nasdem di lapangan, saya yakin dan percaya bahwa Pak Surnudin, Pak Rashid bisa memenangkan Bupati Konawe Selatan periode 2020 yang akan datang. Saya kira demikian. Terima kasih atas acara ini terselenggara dengan baik, dengan hadirnya Ibu Tina Nur Alam. Ini juga memberikan spirit untuk pemenangan Pak Surnudin Rashid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, himne Partai Nasdem. Hadirin diharap berdiri. Ooh.
Hadirin disilakan duduk kembali. Baiklah, dengan berakhirnya rangkaian acara pelantikan hari ini, maka berakhir juga seluruh susunan acara. Semoga pelantikan hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kader Partai Nasdem yang telah dilantik. Semoga semakin amanah dan solid dalam pilkada, memenangkan Haji Surudin Tangga dan Wakil Calon Bupati Bapak Rasid. Salam restorasi. Terima kasih. Dilanjutkan dengan istirahat. Baik, mohon untuk kita foto bersama oleh Bapak Bupati. Untuk anggota DPR dulu boleh ke depan kita dokumentasi, dan selanjutnya boleh Bapak Ibu kalau sudah selesai. Untuk sesi dokumentasi, silakan stay. Untuk seluruh anggota Dewan Kabupaten Konawe Selatan diharap ke depan untuk foto bersama oleh Bupati Konawe Selatan, dan selanjutnya dilanjutkan Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan, dan dilanjutkan Dewan Pimpinan Ranting dan seluruh tamu undangan. Baik, demi teraturnya acara foto bersama, kami persilakan dulu untuk seluruh anggota Dewan Kabupaten Konawe Selatan untuk berfoto bersama Bapak Bupati dan calon wakilnya, Ibu Hajatina Nur Alam, Bapak Kakak Ton Herbiansa, dan Ketua DPD dan seluruh tamu. Dilanjutkan. DPC per kecamatan ya? Ya. Satu DPC nanti. DPC per kecamatan. Ya. Untuk Dewan Pimpinan Cabang, jadi itu nanti sebentar kita ke kecamatan supaya teratur. Untuk foto bersama dimulai dari Dewan Pimpinan Cabang Dapil 1 Kecamatan Sinanggea. DPD dulu, DPD. Dulu. Selesai dulu. DPR dulu. Informasi supaya siap-siap sebentar. Mundur lagi. Buka masker supaya jelas. Oke, siap. Buka masker, senyum. Asor dulu. Tangan dua jalan. Udah patoninya belum, Pak? Patoninya. Oh, patoni. Siap 1, 2 di. Siap 1, 2 di. Baik, selanjutnya foto bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah beserta pengurus Dewan Pimpinan Daerah. Dipersilakan untuk menuju ke depan.
Siap 1. Siap 1, 2, 3. Dilanjutkan foto bersama Dewan Pimpinan Cabang Dapil 1 Kecamatan Sinanggea. Untuk Dapil 1 langsung saja Kecamatan Sinanggea, Andolo Barat, dan Buke dan Malibu jarak ke depan. Kami sampaikan untuk tertibnya foto rekaman Dapil 1 DPC Kecamatan Sinanggea, Andolo Barat, Buke dan Malibu. Kami persilakan maju ke depan. Dapil 1 dulu untuk tertibnya ini foto. Dapil 1 tampil ke depan. Kecamatan Dapil 1 DPC Kecamatan Sinanggea, Andolo Barat, Buke dan Lalembu. Kami persilakan ke depan. Sudah selesai. Sekarang Dapil 2, DPC Dapil 2. Ranweto Barat, Landono, Mobila, Sublakoa, Angata, Binua dan Basala. Tampil ke depan. Pengurus DPC Ranweto Barat, Landono, Sublakoa, Mobila, Angata, Binua, Basala. Tampil ke depan. Ya, 1, 2, 3. Ya. Oke, selesai. Dapil 3 Kecamatan Koda, Bolasi, Laea, Palangga Selatan, dan Baito. Tampil ke depan. DPC Kecamatan Koda, Bolasi, Laea, Palangga Selatan, dan Baito. Tampil ke depan. Oke, selesai. Terakhir Dapil 4 Kecamatan Moramo Utara, Kolono Timur, dan Lauti. Kami persilakan pengurus DPC Moramo Utara, Kolono Timur, dan Lauti. Satu, dua, Selesai. Mohon maaf Pak, masih ada lagi DPRD Kecamatan Ranweto. DPRD, kami mohon untuk bersama Pak Bupati. DPRD
DPRD. Ya, kami mohon supaya tampil ke depan DPRD. Jangan dulu nama iri. Seorang menteri situ. Bagaimana itu nomor foto? Ya, ya bisa dulu, bisa dulu Pak. Kami sampaikan kepada pengurus DPD, DPD dan DPRD untuk tertib menduduki tempat yang telah disiapkan, karena kita acara terakhir ini yaitu acara santap makan bersama. Kami undang kepada pengurus-pengurus DPD supaya tetap duduk di tempat. Tolong rekan-rekan pengurus partai supaya kembali duduk di tempat, makanan diantar di kursi masing-masing. Ya, kita santap siang bersama. Sesudah itu kita lanjutkan setengah jam rapat kerja daerah. Makasih. Anda foto tahu? Di sini. Oke. Ya, satu. Satu, dua. Jam 10 kita lagi kebetulan misi-misi siap. Senin ada di Kalau saya disuruh mundur sekarang kan kayaknya nanti kena saya. Suruh mundur. Nanti langsung ada daftar. Bisa mundurnya. Media baru. Online. Ini sebentar saya kasih live. Belum dari sini saya kasih live. Oke, wawancara dulu.
Parkiran. Ada. Enggak, Bu. Cara sedikit, Bu. Teman-teman. Sana. Nih, Bunda, terkait dengan kehadiran kita apa sudah Ya, sebagai kader Nasdem, ya, karena dalam hal ini Pak Surunuddin Dangga dan Pak Rasid didukung oleh Partai Nasdem, ya, otomatis lah sebagai kader kita siap mendukung. Kita siap menggunakan pasangan suara Pasangan, di Kabupaten Sulawesi. iya. Harapan kepada kader-kader yang di Kabupaten Sulawesi Selatan apa? Harapan Ibu kepada kader-kader Kabupaten Sulawesi Ya, Selatan. harapan saya kepada kader-kader Partai Nasdem di Kabupaten Sulawesi Selatan yang pada hari ini baru saja dikukuhkan semua DPC dan DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Sebagai kader, saya berharap mesin politik harus bekerja keras dalam menghadapi pilkada tanggal 9 Desember nanti di Kabupaten Konawe Selatan ini, tentunya untuk memenangkan Partai Nasdem yang diusung, ya. Menurut Ibu, pilihan Haji Surunuddin Dangga dengan Rasid itu seperti apa sosok kedua itu? Kenapa harus kedua calon itu? Dua sosok itu harus Nasdem? Karena begini, Pak Surunuddin kan incumbent dan juga beliau tentu sudah pengalaman. Sementara Pak Rasid kan anggota DPR provinsi. Beliau juga tentu sudah berpengalaman dalam hal ini bidang legislasi, ya. Dan berdua juga kita sudah lihat Pak Rasid juga dapil Konsel, dia suara terbanyak dan satu komposisi perpaduan yang sangat tepat kalau menurut saya pribadi. Mudah-mudahan Partai Nasdem kan ini mendukung pasangan yang mau menang, karena hasil survei sampai hari ini Surunuddin Dangga dan Rasid yang teratas. Mudah-mudahan selanjutnya ya, seterusnya gitu sampai hari H. Spiritnya hadir konsultasi ini, apakah ada ceritanya ke depan untuk calon pilgub? Masih jauh itu. Saya hadir di sini dalam rangka kunjungan dapil. Saya lagi berkeliling ke kabupaten kota dalam rangka terkait dengan komisi saya, komisi 10. Dalam hal ini membagikan PIP, program Indonesia Pintar, kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA, dan SMK se-Sulawesi Tenggara. Dan hari Selasa insya Allah saya ke Kabupaten Konawe Selatan. Tapi ada isu bahwa maju ke pilgub. Ya, kan masih jauh. Insya Allah kalau banyak mendoakan, amin, kita aminkan ya. Tapi sampai saat ini saya masih konsentrasi di DPR RI. Ini sudah terkait penerapan pelaksanaan belajar mengajar tatap muka sebagai di Komisi 10 yang membidangi dinas Kementerian Pendidikan, bagaimana tanggapannya? Kalau saya pribadi ya sebagai anggota DPR RI yang membidangi pendidikan, sebenarnya ini dilema ya. Masyarakat juga dengan belajar daring virtual terlalu membebani juga orang tua, di mana tidak semua orang tua mampu membeli HP, kuota dan sebagainya. Di samping itu juga tidak semua juga orang tua mampu mengajar ya, karena sumber daya manusia juga di keluarga apalagi di daerah-daerah terpencil sangat terbatas. Dan juga internet yang tidak merata di seluruh Indonesia. Kadang-kadang di kota Kendari pun juga yang masih kota, kadang-kadang internetnya juga tidak mendukung untuk itu. Apa pesannya Bunda dengan
pelaksanaan tatap muka belajar di sekolah. Ya, terus di lain itu juga untuk tatap muka juga kita lihat sendiri dengan dibukanya banyak daerah-daerah yang membuka belajar sekarang tatap muka, kita lihat klaster baru lagi COVID ya. Jadi serba salah kita buka, ternyata sekarang yang paling terdepan itu adalah klaster pembukaan sekolah ini. Jadi menurut saya dilema bagaimana ya, mungkin untuk baiknya pemerintah memang harus turun bersama-sama dan seluruh masyarakat ya. Samanya di Partai Nasdem kita ada menggalang untuk mengumpulkan gawai-gawai untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu membeli HP. Juga beberapa juga kita sumbang untuk internet dan sebagainya. Itu salah satu jalan yang sementara kita lakukan. Ya, mudah-mudahan kita berdoa secepatnya COVID-19 ini cepat berlalu dari Indonesia dan dari dunia tentunya. Ya. Paling tidak saran Ibu ke pemerintah khususnya di zona merah untuk tidak melakukan tatap muka dulu. Ya, kalau saran saya jangan dulu, kita utamakan dulu kita daring, kita utamakan dulu kesehatan anak-anak kita. Tetap kita ikuti protokol kesehatan seluruh masyarakat dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan setiap selesai bekerja tentunya. Ya. Terima kasih ya. Hanya saja. Seperti apa? Alhamdulillah jalan-jalan lintas kecamatan ini sudah hampir selesai. Terus sarana infrastruktur pemerintahan, beberapa kantor bupati, kantor camat, kemudian yang paling membuat saya ini karena pengentasan kemiskinan. Karena rumah tidak layak huni kita merehab kurang lebih 13.000 sekarang. 13.000. Sedang berjalan atau sudah selesai? Nanti bertahap tiap tahun. Dengan sinergi antar dana desa, dana provinsi, dana kabupaten, dana pusat. Untuk kemiskinan tadi Pak, presentasinya berkurang setelah kepemimpinan Bapak atau seperti apa? Ya, kalau tidak salah menurut BPS 2019 kemarin turun 3%. Dari hampir 14%. 14. Sekarang 10, mudah-mudahan 2020 ini adanya corona ini tidak bertambah lagi. Saya kira tidak, karena kita daerah pertanian kan, semua orang tetap berproduksi. Terutama padi Pak ya? Kita padi, palawija, sayur mayur, jagung, tetap berproduksi. Masuk pertambangan juga Pak? Ya, ini yang kita lagi genjot. Boleh corona tapi produksi harus jalan. Siap. Yang kita selalu sampaikan pada masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mana? Corona. Siap.